Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ratu Nurul Faziah, mahasiswi Universitas Mandiri, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan macam-macam tipe data dalam pemrograman. Tugas ini untuk memenuhi mata kuliah struktur data dosen pengampu Bapak Diki Iskandar Subari. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke slide selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa macam tipe data pemrograman, yaitu boolean, chart, string, dan juga integer. Nah, di sini kita sudah ada boolean. Sebenarnya boolean itu apa sih? Boolean itu adalah sebuah tipe data yang memangnya memiliki dua nilai, yaitu true or false, benar atau salah. Dalam bahasa pemrograman, nilai true itu benar dapat digantikan menjadi angka 1, sedangkan false itu bisa digantikan dengan angka 0. Contohnya, kita bisa membuat kode program untuk menentukan apakah sebuah angka genap atau ganjil berdasarkan input dari pengguna. Untuk keperluan ini, kita hanya perlu memeriksa terlebih dahulu apakah angka tersebut bisa dibagi menjadi 2 untuk angka genap atau tidak bisa dibagi menjadi 2 untuk angka ganjil. Tipe data boolean bisa dipakai untuk menampung kondisi seperti ini, yaitu true or false. Baik, selanjutnya di sini saya sudah mencoba mempraktikannya pada aplikasi Visual Studio menggunakan boolean bahasa C. Nah, di sini sudah tertera dalam kode pemrograman ini saya mendeklarasikan var1 dan var2 itu untuk menampung tipe data boolean. var1 itu saya input nilai true, sedangkan var2 itu untuk nilai false. Pada saat ditampilkan dengan perintah cout, nilai boolean true akan tampil sebagai angka 1 dan nilai boolean false itu akan muncul sebagai angka 0. Penulisan nilai true dan false dalam bahasa C++ itu harus dengan huruf kecil semua, tidak boleh menggunakan huruf kapital atau variasi huruf lainnya. Karena itu bisa menyebabkan hasil yang error. Nah, saya akan menjelaskan mengenai tipe data pemrograman string. String itu apa sih? String adalah tipe data yang menampung kumpulan karakter seperti aku, kamu, dan lain sebagainya. Sebuah kalimat juga terhitung sebagai tipe data string seperti saya sedang belajar, saya sedang masak, dan lain sebagainya. Di dalam bahasa pemrograman yang lebih modern, string biasanya menjadi tipe data bawaan. Misalnya, di bahasa PHP atau JavaScript, tipe string langsung tersedia sebagaimana tipe data lain, seperti integer, float, atau char. Namun, bahasa pemrograman C tidak memiliki tipe data string secara langsung. String di dalam bahasa C adalah array dari tipe data char. Nah, di sini juga saya sudah coba untuk mempraktikannya dalam aplikasi Visual Studio. Nah, di sini bisa kita lihat sudah ada belajar. Nah, di situ ada ejaannya, jumlahnya 8. Kenapa 8? Karena di bagian akhir itu ada nilai 0. 0 itu salah satu syarat pembuatan string di dalam bahasa C. Semua string harus memiliki karakter khusus untuk menandakan akhir dari string. Tanda 0 ini mewakili karakter 0 yang dipakai oleh compiler bahasa C sebagai tanda akhir sebuah string. Jadi emang sebenarnya totalnya belajar itu kan cuma ada 7 ya teman-teman. Tapi di akhirnya itu ditambah dengan nilai 0. Karena mewakili karakter untuk dipakai oleh compiler bahasa C. Nah, ketika ditampilkan dengan perintah printf di baris 6, tipe data string memiliki kode tersendiri, yaitu %s. Oke, selanjutnya. Di sini sudah ada tipe data char. Char bahasa C. Tipe data char di dalam bahasa C digunakan untuk menampung satu digit karakter, entah itu berupa huruf maupun angka. Variabel yang didefinisikan untuk menampung tipe data char membutuhkan 1 byte memori. Secara teknis, char ini dikodekan dari char-set ASCII atau American Standard Code for Information Interchange. Nah, saya coba praktikkan dalam aplikasi Visual Studio menggunakan C++. Dan di sini dalam contoh ini saya mendefinisikan variabel huruf dengan tipe char, kemudian diisi dengan karakter
R kapital dan ditampilkan dengan perintah printf. Sangat sederhana. Baik, selanjutnya ini yang terakhir, tipe data dalam pemrograman integer bahasa C. Tipe data integer adalah tipe data yang dipakai untuk menampung angka bulat, positif maupun negatif, seperti 199 dan min 469 dan lain sebagainya. Ukuran memori penyimpanan adalah jumlah memori yang dibutuhkan untuk menyimpan angka tersebut. Semakin besar jangkauannya, semakin banyak juga ruang memori yang dibutuhkan. Khusus untuk tipe data integer ini, bisa terdiri dari 2 byte maupun 4 byte. Ini tergantung sistem komputer dan compiler bahasa C yang dipakai. Jangkauan setiap tipe data bisa menampung angka positif dan negatif. Kita bisa mengorbankan nilai negatif ini untuk memperbesar jangkauan angka positif dengan menambah keyword inside sebelum penulisan tipe data. Dan begitupun sebaliknya. Nah, sama seperti tipe-tipe data sebelumnya, di sini juga saya sudah mencoba mempraktikannya dalam aplikasi Visual Studio menggunakan C++ juga sama ya teman-teman. Nah, di sini pada program ini juga sama, cukup sederhana. Pertama saya membuat 4 variabel, angka 1, angka 2, dan angka 3. Juga angka 4, setiap variabel diset dengan tipe data yang berbeda-beda, di mana variabel angka 1 sebagai char, variabel angka 2 sebagai sort, variabel angka 3 sebagai integer, dan variabel angka 4 sebagai long. Setelah pendefinisian variabel, setiap variabel diisi dengan angka. Angka yang ada sengaja saya set dengan nilai maksimum untuk setiap tipe data. Terakhir, setiap variabel ditampilkan menggunakan perintah printf. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya ya teman-teman, lah bukannya char adalah tipe data untuk karakter, kenapa juga ada di dalam integer? Ya, betul. Inilah keunikan tipe data char di dalam bahasa C. Secara internal, char sebenarnya bertipe integer. Untuk membedakan apakah char ini berisi karakter atau huruf dilakukan pada saat menampilkannya. Jika di dalam perintah printf menggunakan kode %C, karakterlah yang akan ditampilkan. Sedangkan jika di dalam perintah printf-nya menggunakan kode %D, maka akan menampilkan tipe data integer. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf, pasti lebih banyak lagi kesalahan setiap ucapan atau perkataan saya, karena saya juga di sini sama-sama masih belajar. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.